coba deh gini aja, gimana kalau pabrik kita ini saya ritualin, dia bilang begitu. Setelah dia resign, saya malam Jumat pertama itu sudah ada kejadian aneh. Nah, kejadian aneh itu berulang-ulang sampai makan korban. Tiba-tiba ada yang teriak, tabung gas meledak, tabung gas meledak, tabung gas meledak. Larilah semua ini keluar, karyawan pabrik, termasuk saya. Tolong, jari saya putus. Akhirnya saya cepet-cepet suruh anak buah saya itu beberapa itu bawa ke puskesmas. Jadi dekat sana itu ada puskesmas. Iya. Bawa ke puskesmas, ini orang dibawa ke puskesmas, akhirnya dirawat. Kata orang yang bawa itu dia sampai pingsan di puskesmas itu berkali-kali. Pada saat dia teriak, jari saya putus. Itu semua. Hore. Jadi dia melihat tuh kondisi rame semua begini. Tolong begitu kan. Tahu nggak apa yang dia lihat? Apa, Mas? Ini dia begini tangan, dipegang. Dan ternyata sosok kuntilanak itu pegang tangannya juga. Tapi dijilat. Pasukan Lentera Malam, kita udah lama banget nih nggak bahas tentang cerita tumbal pabrik. Nah, hari ini gue dapet narasumber yang dimana dia akan menceritakan tentang pengalaman kerjanya, kerja di pabrik. Dan di sana, itu ada salah satu karyawannya yang menjadi korban. Lalu ada pendapat lain juga, kejadian tersebut itu dikarenakan kalau si korban ini memang sudah diincar untuk menjadi tumbal di pabrik tersebut. Nah, gimana cerita lengkapnya? Mari kita bahas di Saksi Misteri by Lentera Malam. Oke guys, di sini udah ada narasumbernya, namanya Mas Beni. Kita sapa dulu aja, Mas. Apa kabar, Mas? Ya baik. Baik ya, Mas ya. Ya. Oke. Mas Beni ini pernah kerja di pabrik dan di sana itu katanya ada karyawan yang sampai jarinya putus. Ya. Karena kecelakaan kerja, tapi ada pendapat lain yang bilang kalau itu adalah tumbal, bagian dari tumbal. Gimana tuh, Mas Beni? Ya, kalau menurut saya memang itu benar. Oke. Ya, itu benar. Jadi memang itu korban dari di kecelakaan kerja di pabrik. Kecelakaan kerja aja atau memang tumbal nih? Memang ada di luar kecelakaan kerja itu memang ada hal yang memang nggak masuk akal. Oh, ada pendapat lain nih? Iya, ada pendapat lain. Dan ada ceritanya juga, Mas? Ada ceritanya juga. Dan katanya pabrik ini juga sempat ada melakukan ritual juga nih di dalam pabrik tersebut. Itu untuk menanggulangi tumbal tersebut atau gimana nih, Mas, ritual itu? Nah, jadi sebenarnya ritual itu dilakukan itu sebenarnya untuk mencegah kejadian-kejadian yang di luar nalar. Tetapi malahan ritual itu dilakukan malah mengundang makhluk-makhluk lain datang ke sana dan mengganggu aktivitas kerja dan juga sampai memakan korban yang 3 jari ini putus. Ya. Nah ini kejadian atau pada saat Mas Beni kerja di pabrik itu tahun berapa nih? Kejadian itu di rentang waktu 2009 sampai 2010. Oh, di rentang waktu itu ya? Iya. Yaudah, buat teman-teman yang penasaran, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kalau teman-teman nih pengen jadi narasumber di Lentera Malam, kalian DM aja ke Instagramnya Lentera Malam. Biasanya linknya itu gue taruh di deskripsi atau hubungi nomor yang ada di bawah ini. Oke guys, sekali lagi buat pasukan Lentera Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Beni, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi Misteri, kita mulai. Pada saat tahun 2009, antara 2009 dan 2010, itu saya bekerja di satu perusahaan, di mana perusahaan ini
Dia bos ini sewa pabrik di daerah Tangerang. Sebelumnya saya belum jadi kepala produksi, Mas Jamal. Saya tuh dulunya itu sebagai leader, kepala inventory, baru wakil kepala produksi, baru jadi kepala produksi. Oke. Ya, jadi pada saat saya jadi kepala produksi, itu ada 2 orang yang menjadi kepala produksi. Karena pabrik ini berjalannya ini 2 shift. Shift 1 dan shift 2. Shift 1 itu dari pagi sampai sore, shift keduanya itu dari malam sampai subuh. Jadi shift 1, shift 2 ini saya dan teman saya ini yang sama-sama kepala produksi. Iya. Itu di rolling, Mas Jamal. Kalau dia shift 1-nya, saya shift malamnya, shift 2-nya. Jadi kalau besoknya saya shift paginya, dia shift malamnya gitu. Nah, memang di pabrik ini pada saat saya shift malam Jumat ini biasanya kejadiannya itu di malam Jumat. Kejadian di malam Jumat. Nah, pada saat saya pertama kali masuk shift malam di malam Jumat, kejadiannya itu di jam 12 malam. Jam 12 malam. Jadi biasanya kalau di pabrik kita itu kalau sudah jam 12 malam, itu karyawan-karyawan itu semua istirahat sampai jam 1. Nah, pada saat jam 1 itu mereka keluar. Sebenarnya saya juga harus ikut keluar. Karena begitu jam istirahat, ini pabrik semua lampunya dimatikan. Tapi karena berhubung saya juga bukan tinggal di sana, dekat-dekat sana, ya saya memutuskan saya di dalam kantor. Jadi kondisi kantor itu terang. Jadi kantornya itu di dalam pabrik itu, kantornya itu terang sendiri. Jadi sekeliling pabrik itu gelap. Nah, jadi pada saat jam 12 semua pada keluar karyawannya, saya coba bikin tugas saya itu kan seperti itu di pabrik itu mencatat apa segala macam. Tiba-tiba saya mendengar suara seperti troli berjalan. Kalau Mas Jamal tahu itu hand lift, yang seperti garpu portit tapi yang ditarik pakai orang tarik itu, pakai keranjang. Itu saya mendengar suara seperti itu. Ya, pada saya dengar suara itu saya samperin itu. Jadi saya lihat ke kaca. Karena kantornya terang dan pabriknya gelap, jadi saya berusaha melihat kan. Itu nggak ada apa-apa. Suaranya itu ger. Saya shock dong. Padahal saya sendiri aja skeptis. Saya ini skeptis orangnya. Saya nggak percaya yang begituan. Tapi pada saat itu saya mendengar itu saya shock, kaget. Tapi bukan hanya itu. Ternyata setelah itu, jadi kita itu ada satu mesin yang besar sekali. Itu tingginya mungkin sekitar 3-4 meter tingginya itu. Itu namanya tuh mesin press. Ada satu mesin press. Itu berbunyi kencang. Jindrang! Saya kaget, shock. Saya kaget. Setelah itu, bukan hanya itu aja. Jadi, ada suara lagi di mana seperti kayu jatuh. Kayu gelonggongan tuh jatuh. Suara duar seperti itu. Jadi setelah itu, wah, saya udah mulai panik. Jadi setelah kejadian itu sudah jam 1, mereka jalan seperti biasa dan akhirnya di minggu selanjutnya saya kena lagi malam Jumat. Cuma saya bilang sama kepala pabrik, "Pak, kalau malam Jumat sebenarnya saya nggak mau, Pak," saya bilang. Tapi kalau misalnya Bapak mau, saya tetap masuk shift malam, tapi saya mau ditemenin sama satu orang lagi. Salah satu leader saya gitu. Oke, kalau begitu, kamu tunjuk satu leader kamu, di bawah kamu, leader satu, yang ikut di malam hari. Jadi saya tunjuk teman saya itu namanya Eric. Nah, karena saya sudah mendengar seperti itu, nah saya bilang sama karyawan saya ini, yang bawaan saya ini, bilang, "Rick, nanti jam 12 malam, ini pabrik kan dimatikan lampunya. Semua keluar. Lu temenin gua ya. Gue pengen tahu nih. Coba lu dengar apa yang lu dengar." Ternyata benar. Begitu jam 12 semua keluar, kondisi mati pabriknya. Seperti itu lagi. Suara tuh ger. Rick, coba lihat, Rick. Kok ada orang yang seperti bawain palet? Tegur, Rick, kalau ada orang di situ.
Tapi sebenarnya saya udah tahu ada seperti ini. Tapi karena teman saya ini yang anak buah saya ini nggak tahu, saya bilang, coba lihat. Jadi kita sama-sama melihat di kaca itu yang kondisi gelap itu sama-sama lihat. Bos, nggak ada siapa-siapa loh bos. Ini yang gua ngalamin minggu kemarin malam Jumat. Iya. Ini apa? Malam Jumat kan? Iya. Tapi setelah itu memang benar lagi itu mesin jingkreng. Wah, ini orang sampai kaget panik. Nah, bos, itu kok mesin kok bisa bunyi ya? Padahal sebenarnya kalau secara operasional itu mesin ya. Jadi mesin itu sebelum dia itu sebenarnya kan dia harus masuk itu plat gitu. Baru dia bisa suara jingkreng. Dan biasanya mesin itu sebelum digunakan, itu mesinnya itu harus dipanaskan. Oke. Iya, jadi dia harus dipanaskan. Jadi pas bisa panaskan karena dia pakai angin kompresor kan. Jadi suara mesin pada saat dipanaskan itu seperti suara pesawat. Nah, baru operatornya coba. Jadi mesinnya itu nggak bisa dioperasi dengan satu orang. Itu minimal 4-5 orang. Jadi sangat mustahil ini mesin bisa seperti itu. Jadi seperti itu saya bilang sama saya punya bawahan saya juga, dia malah yang jelasin ke saya. Sebenarnya itu nggak mungkin, itu mustahil tuh mesin bisa seperti itu, bunyi seperti itu. Tapi bunyinya cuma sekali. Jadi sebenarnya tuh mesin itu kalau operasi itu dia jendreng, itu plat turun. Ini sekali doang, jendreng. Jadi ya nggak masuk akal. Nggak sempet ngecek? Nggak mungkin ngecek, karena kan gelap. Oke. Jadi mesin itu, ya, terus terang saya sama anak buah saya ini ya benar-benar takut. Karena itu gelap di sana. Iya. Gitu loh, karena benar-benar gelap. Oke, masuk nih jam 1 masuk dong, karyawan semua masuk. Jadi berjalan yuk. Jadi di kondisi di pabrik ini berisik lah. Di hari itu juga tiba-tiba supir forklift datang ke saya ke kantor. Dia tiba-tiba datang buka pintu. Bos, forklift jalan sendiri. Saya bilang, gimana forklift bisa jalan sendiri? Coba bos lihat. Saya pergi keluar sama supirnya itu, saya lihat itu forklift memang jalan sendiri. Sedangkan supir forkliftnya itu sama saya. Saya bilang, nggak mungkin tuh forklift jalan sendiri. Mungkin kamu main-main kali itu forklift bisa jalan sendiri. Dia bilang, enggak bos. Terus terang, enggak. Itu forklift jalan sendiri, hidup sendiri, jalan sendiri. Dan pada saat forklift itu jalan sendiri, itu beberapa kali itu ngejar forklift, takutnya atau forklift itu nabrak tembok. Itu masih jalan gitu? Jalan, tapi forkliftnya itu jalannya nggak cepat, jalannya pelan. Saya udah sempat curiga, nggak mungkin forklift jalan sendiri. Dia bilang, oh gimana nggak mungkin bos, kunci masih gantung di tembok, tuh kuncinya. Nah, saya sendiri, kok bisa ya kunci? Jadi forklift jalan tanpa kunci. Wah, saya sama supir forklift ini lari mengejar itu forklift. Keadaannya nyala? Keadaannya nyala. Oke. Begitu kita samperin, itu forklift mati. Dan uniknya matinya ini seperti orang benar-benar nyalain forkliftnya. Jadi begitu dia berhenti, lampunya mati, zret, mesin mati, kondisi forklift mati. Ya, jadi forkliftnya ini sebenarnya aneh gitu loh. Tapi sebenarnya sebelumnya ini sebenarnya forklift ini sering mati sendiri. Jadi kalau dipakai itu sama operator, mesinnya mati sendiri, bawa teknisi, padahal teknisi kerjain, oh ini forkliftnya bagus, nggak ada masalah. Tapi pada saat itu di malam Jumat itu forklift mati sendiri gitu loh. Itu yang minggu kedua ini. Nah, minggu ketiganya itu ada lagi kejadian di mana ini saya punya karyawan. Ini dia bagian ngelas. Namanya Pak Iwan. Ya, ini bapak Pak Iwan, dia pakai kacamata, udah agak lumayan tua lah. Jadi pada saat itu kalau nggak salah tuh di antara jam 1 jam 2. Jadi saya di dalam kantor, saya lihat dari luar, kan kelihatan jelas. Kalau lagi kondisi produksi itu semua lampu kelihatan jelas di pabrik itu. Saya waktu dilihat di dalam itu si bapak itu kayak marah-marah. Jadi kan ini mesin
Jadi dia ada panel, di samping dia ini ada panel, ini mesin untuk ngelas, ada panel. Dia dimarah-marah di atas panel itu. Sampai dia ngeludah-ludah. Cuy gitu kan. Ya saya samperin. Saya tanya, Pak, kok Bapak marah-marah, kok panel itunya kok diludah-ludahin? Lah kamu nggak tahu ya di sini banyak tuyul, dia bilang. Banyak tuyul, saya bilang. Tuyul gimana? Dia bilang, ini tuyul lagi duduk di panel saya. Dan dia kondisinya tuh lagi duduk seperti ini nih. Berusaha mencet-mencet tombol itu. Tombol panel, ini panel nih, dia di atas nih, begini. Jadi bapak itu bilang, jangan lu pencet ya itu tombolnya, jangan lu pencet ya, gue ludahin nih. Tapi pengen diludahin akhirnya. Akhirnya saya bilang, Pak, saya nggak bisa lihat, saya nggak ngeliat itu pada saat itu saya nggak lihat. Jadi saya bilang sama bapak ini, Pak, udah Pak, kalau misalnya capek istirahat, Ya, bener. jangan dilanjutin. Dia bilang, iya nih saya pengen ngerokok lah di luar. Dia bilang gitu kan. Dia keluar, dia posisi di parkiran motor. Oke. Ngerokok. Ya. Saya dalam dong kantor kan. Ternyata si bapak ini digangguin. Sosok lagi. Jadi bapak ini bercerita pada saat saya kan keluar. Kan saya lihat nih bapak ini kok, kan mesinnya itu kan deket kantor saya. Jadi kelihatan loh, ini orang kok ngerokok lama banget. Saya balik dong. Saya bukan balik. Saya maksudnya saya keluar dong. Saya samperin kan ke security. Pada saat itu dia lari, teriak-teriak. Wah gila di sini, dia bilang. Saya digangguin, dia bilang begitu. Lah, bapak ini lagi kan. Kenapa Pak Iwan? Saya bilang. Ini saya digangguin. Kuntilanak. Kurang ajar. Saya bilang, ya kayak gimana? Nah, jadi ceritanya, dia ngerokok di parkiran motor. Jadi parkiran motor itu ada seperti bambu-bambu, pohon bambu itu. Iya. Kan ada pagar, ada pohon bambu itu kan. Jadi si kuntilanak itu posisinya di atas pagar. Jadi dia lagi ngerokok nih. Mas, lagi ngapain? Si bapak ini bingung dong. Lah, ini pabrik kan nggak ada cewek. Kenapa ada suara cewek? Kan begitu. Dia lihat ke kanan, dia lihat ke kiri, dia lihat ke depan, nggak ada. Lihat ke belakang ya nggak ada, kan tembok motor kan. Udah antara motor tembok. Tapi dipanggil lagi, Mas, di sini. Begitu dia lihat ke atas, itu ternyata dia di atas. Sini, temenin. Wah, lari dia kan. Tapi memang jarak antara parkir motor itu sama tempat security itu nggak jauh gitu. Lari ke security. Pas dia lari, pas saya datang, saya tanya, kenapa Pak? Saya digangguin sama kuntilanak. Diceritain lah seperti itu, gitu loh. Nah, oke. Dan nggak lama dari itu nih, masih bapak ini juga nih. Jadi tiba-tiba ada intercom dari kantor dalam. Jadi kan kalau Mas Jamal itu kalau tahu, kalau telepon dari kantor itu kan bisa pangeling kan? Dari kantor telepon ke security. Kantor dan telepon. Padahal kantor nggak ada siapa-siapa. Hanya ada saya sama leader yang bawaan saya tadi itu. Nah, leader ini dia biasa keliling dia. Keliling dia pantau segala macam. Di kantor tuh nggak ada siapa-siapa. Tiba-tiba ada telepon. Security karena dengan ininya dia angkat aja. Halo. Tahu yang telepon siapa? Perempuan. Jadi saya awalnya nggak tahu nih. Di telepon sama security. Halo Pak, tolong dong Pak Iwannya. Saya bilang, Pak siapa Pak? Ini dari kantor Pak. Tapi suaranya perempuan. Loh, perempuan? Coba sini. Halo, siapa? Pak Iwannya dong Pak. Pak Iwan, mau ngapain? Sini temenin saya di sini. Dia langsung teriak begitu. Langsung saya tutup. Dan si Pak Iwannya ini, Pak, kenapa? Ini yang tadi yang gangguin lu kali ya? Ini dia telepon dari kantor. Akhirnya ya saya sendiri nggak berani ke kantor Pak. Ya karena ada suara itu. Di situ ya saya sendiri nggak berani. Akhirnya saya di security. Paling saya ke lapangan, di pabrik saya putar-putar. Dan si bapak ini, dia nggak masukkan, dia nggak lagi lanjutin. Dia langsung naik motor pulang. Dan besokannya dia udah nggak kerja lagi. Hah? Si bapak ini. Resign. Tapi pada saat itu, jadi setelah bapak ini balik,
ya namanya kita kerja kan tengah malam kan tuh udah panjang ya durasinya ya. Saya kebelat pipis, maaf nih saya kebelat pipis. Iya. Toilet tuh cuma ada 2. Satu di toilet di dalam kantor, satu lagi toilet di luar. Kondisi toilet di luar itu gelap gulita. Dan tempatnya agak jauh. Kalau saya suruh milih, saya lebih baik milih yang di kantor. Iya. Karena walaupun tadi masih ada seperti itu tadi, yang perempuan tadi telepon dari kantor itu, tapi saya masih lebih milih kantor. Karena terang, kalau di sana lebih gelap, luar biasa. Akhirnya saya masuk ke kantor, saya mau toilet. Pas saya masuk ke dalam toilet satu ditutup. Jadi ada toilet itu ada 2. Nomor 1, nomor 2. Yang nomor 1 ini toilet tutup. Jadi pada saya masuk itu, toilet 1 ditutup, toilet kedua kan masih buka pintunya. Saya pikir toilet satunya ada orangnya. Karena pada saat saya lewatin toilet pertama itu oh ada orang. Jangan-jangan leader saya nih ceritanya nih, leader saya. Pas saya masuk ke toilet 2, loh kok ini air kok keran dihidupin gitu kan. Keran dihidupin. Saya mau matikan. Tiba-tiba di toilet pertama ini ada yang ngomong, "Pak, airnya jangan dimatiin." Wah, saya shock. Pada saat itu saya shock benar, serius saya shock. Saya akhirnya saya matiin airnya, saya nggak peduli, saya bodo amat, saya matikan airnya, saya keluar. Suaranya perempuan atau cowok? Perempuan. Padahal pada saat saya masuk itu suara tapi pada saat saya mau matiin kerannya dia bilang, "Pak, tolong kerannya jangan dimatiin ya." Ya akhirnya saat itu saya nggak mau lagi di kantor itu, malam itu saya nggak mau lagi di kantor. Akhirnya saya saya di bagian lapangan saya. Saya kontrol sampai subuh, saya pulang. Saya ceritain juga masalah ini ke Pak HRD. Tapi Pak HRD nggak percaya. Oh, nggak percaya? Nggak percaya, karena HRD juga skeptis, orangnya nggak percaya begituan. Sorry, ini sebelum lanjut, Pak Iwan itu udah bekerja berapa lama? Dia itu sebenarnya bagian dari outsourcing. Jadi begitu kita rekrut outsourcing itu, dia udah termasuk di situ. Jadi sorry nih, operasi pabrik ini nggak lama. Sekitar mungkin setahun lebih aja. Oh, ya. Dikira orang lama. Dia memang, ya. Dan itu dia baru ngalamin pada saat itu ya? Iya. Di pabrik itu ya? Iya. Okay. Jadi sebenarnya Pak Iwan ini itu sebelumnya itu juga dia memang bagian dari outsourcing. Jadi di mana ada ini ada ikut. Jadi memang udah lama. Gitu loh. Jadi malam Jumat juga. Jadi sebenarnya saya ini keberatan untuk malam Jumat. Saya udah bilang sama kepala pabrik, "Pak, tolong kalau bisa jangan saya selalu malam Jumat. Sekali-sekali itu teman yang satu lagi." Nah, teman saya satu lagi ini nggak pernah mau. Dia nggak pernah mau. Udah tahu gaya. Iya, mungkin ya kan. Ya, akhirnya ya udah malam Jumat teman lagi sama leader saya ya. Saya malam Jumat itu. Jadi saya itu kan ada leader. Jadi leader ini kan yang ada leader saya itu kan ada 2 orang. Leader 2 orang, satu shift pagi, satu shift malam. Yang ikutin saya satu lagi pagi. Nah, di bawah leader ini ada beberapa orang lagi di bawah dia. Nah, di leader ini di bawah ini ada satu pengawas. Nah, satu pengawas ini yang bagian dari mereka ini dia ini kebetulan masuk shift malam. Dan dia orang indigo. Jadi pada malam itu tiba-tiba ini orang yang indigo ini dia samperin saya. Dia bilang, "Pak, boleh nggak jagain bentar?" Jadi dia tuh sebenarnya pada saat itu tugasnya itu menjaga bahan-bahan material. Bahan-bahan material yang sudah bentuknya seperti mangkok tapi ditumpuk di satu tempat, dia di situ. Jadi dia bilang, "Pak, bisa minta tolong nggak? Tolong jagain bentar dong, Pak." Dia bilang, "Soalnya saya kebelet nih, mau ke toilet." Saya bilang, "Ya udah, lu ke toilet jangan lama-lama ya, biar gua ke situ." Jadi saya sampai di sana, tapi kondisinya memang gelap itu di sana. Jadi di antara semua area pabrik, kondisi operasional itu di sana yang paling gelap tempatnya. Jadi saya berdiri tunggu, saya tunggu, ini orang kok kenapa nggak balik-balik ya? Saya samperin, saya cari ini orang nggak ada di mana ini. Saya tanya security, "Pak, tadi dia ada nggak nama ini keluar ke toilet?" Si security bilang, "Nggak ada, Pak. Dia nggak ada toilet, Pak." Ternyata
dia pura-pura ikut ngangkatin tabung itu ke mobil. Jadi ada lagi loading. Iya. Mobil itu lagi loading tuh angkat itu. Jadi diangkat ke situ. Saya panggil dia. Lu bukannya balik jagain, lu suruh gua jagain. Ya sorry bos, dia bilang gitu kan. Bilang jangan begitu, saya bilang begitu kan. Dia bilang, bos, tadi lu di situ digangguin nggak? Oh lu ternyata digangguin makanya suruh gua jagain. Dia bilang iya bos, dia bilang. Jadi pada saat gua di sono jagain itu ada suara. Jadi kalau dia tuh posisinya di tengah sini kan, ini barangnya seperti ini kan, ada bahan materialnya di sini tuh. Jadi ada kayak ada celah-celah begitu. Awalnya dikiranya tikus. Oke. Jadi dia samperin, dia lihat. Memang kondisinya gelap dia lihat. Ternyata itu ada sosok anak kecil yang kepalanya gede, tapi matanya belok. Tahu kan mata belok? Yang matanya yang gede begitu. Makanya dia lari. Tapi yang konyolnya dia lari, dia minta suruh saya jagain, gantiin dia. Padahal dia sendiri udah ngelihat itu. Nyuruh atasan lagi. Iya, nyuruh atasan lagi. Iya, suruh atasan, suruh saya lagi. Mungkin karena dilihat saya nganggur kan, makanya disuruh saya, tolong Pak. Mungkin kalau dia cerita, mungkin saya nggak percaya. Iya. Tapi makanya saya disuruh ke sana. Padahal saya nggak ngalamin apa-apa pada saat itu. Aman aja ya? Aman aja. Bukan tuyul ini tapi, menurut dia? Sepertinya bukan. Oke. Sepertinya bukan. Bukan tuyul. Beda lagi. Ya, karena kan, ya kalau menurut versi Bapak yang tadi itu kan, Pak Iwan dia bilang tuyul. Tapi kalau teman ini kan beda. Kan setiap orang kan tanggapannya beda-beda menanggapin itu. Ini apakah ini tuyul atau bukan kan? Oh gitu. iya benar. Iya benar, setiap orang beda-beda. Jadi setelah itu pagi hari, ini ada lagi. Jadi karena saya minta sama si bos tolong dong. Kalau bisa minggu depan malam Jumat jangan saya lagi. Tolong dong ditugasin orang lain. Yang satunya lagi, saya bilang kan. Akhirnya oke, nggak apa-apa. Ya udah malam Jumat nanti kamu digantiin sama teman kamu ini satu lagi. Oke. Jadi ada satu kejadian lagi. Kejadian itu di mana saya kebetulan bos dari pusat itu datang ke pabrik. Ceritanya Pak, datang ke pabrik. Itu kejadiannya itu di hari Kamis tapi di siang hari. Oke. Nggak di siang hari, di pagi, sekitar antara jam 10 jam 11. Jadi bos datang, saya ikut bos jadi keliling lapangan, dia pantau, dia tanya-tanya ini bagaimana, ini itu bagaimana. Pada saat saya jalan ke daerah mau dekat gudang itu, jadi di paling pojok dekat pabrik itu tuh ada seperti kayak, tahu kan kontainer? Iya. Ya, kontainer. Jadi ada kontainer itu 40 feet tuh panjang itu. Itu kita gunakan untuk ngecat. Ngecat itu tabung itu dicat. Jadi itu sekalian dia jadi ovennya. Jadi ada kompor-kompor besar di dalam itu. Jadi itu dia ada pakai rel, dia jalan itu. Iya. Jadi taruh nanti di jalan sendiri, nanti dicat di atas, semprot di dalam kontainer itu. Jadi suatu ketika itu saya pada saat sama saya bos itu jalan di daerah dekat situ. Tiba-tiba ada yang teriak. Tabung gas meledak, tabung gas meledak, tabung gas meledak. Larilah semua ini keluar. Karyawan pabrik. Termasuk saya. Jadi saya lari keluar, saya tinggalin bos saya. Panik, ya kan? Panik. Iya. Ya namanya tabung gas meledak, siapa yang nggak panik? Ya, saya salah satunya yang lari. Saya udah nggak peduli sama bos saya tinggalin. Bos saya sampai bingung, hah? Ini kepala produksi kabur. Saya kabur keluar. Si bos nih jalan keluar. Tapi bos nih berani loh. Santai aja. Santai ya, Pak. Tabung gas meledak. Tapi santainya dia ini memang ada alasan tertentu. Kenapa dia bisa santai? Kenapa tuh? Ya, nanti saya ceritain. Jadi saya ceritain, jadi saya keluar nih. Saya lari keluar, semua lari keluar kan. Si bos ini datang, samperin saya. Kamu ini kepala produksi
Masa lari duluan? Tapi memang benar, saya lari pertama orang yang lari duluan. Dan saya yang pertama kali nyampe di security. Oke. Jadi si bos, wah saya dimarah-marah. Iya. Marahnya bos, kamu ini gimana gini-gini. Akhirnya saya saya terima aja kan. Alasannya apa? Ya karena takut lah. Oke. Alasan saya lari ya karena takut. Dan memang saya kebetulan itu quick respon kan, jadi saya lari duluan. Nah, setelah itu besokannya saya pagi saya panggilin, saya suruh HRD coba tolong panggilin orang yang bagian ngechat kemarin. Dipanggil ke kantor, saya ajak ngobrol sama orangnya. Gue bilang, kamu bilang tabung gas meledak, tabung gas meledak. Tabung gas meledak, nggak ada yang meledak, saya bilang, nggak ada yang kebakar. Barulah dia cerita. Jadi cerita seperti ini, Mas Jamal. Dia bilang, Pak, sebenarnya pada saat saya ngechat, itu saya lihat ada kepala yang di situ. Jadi kepala gas. Jadi pas dia lihat itu, dia shock. Ada kepala di atas itu, lagi jalan nih, tabung sama jalan itu, ada kepala jalan melewati itu. Nah, tiba-tiba nih kepala jatuh ke bawah, kena kompor, suaranya duar. Nah, setelah suara duar ini dia lari, tapi yang diteriakinnya bukan kepala, tapi yang diteriakinnya tabung gas meledak. Nah, jadi kenapa si bos saya ini dia tidak lari? Iya. Karena dia tahu. Jadi begini, Mas Jamal. Sebenarnya kompor ini yang kita pakai ini, itu ada beberapa tabung yang buat untuk oven ini. Kompor ini hidup. Jadi tabung yang dipakai ini adalah sebenarnya tabung yang bocor. Jadi tabung gas yang ada isi tapi bocor. Ada pemicunya, dia kebakar. Nggak ada sirkulasi udara ya? Sebenarnya dia tuh nggak meledak. Oke. Jadi bos itu tahu itu nggak meledak. Cuma lu nggak tahu, Bang. Gua nggak tahu. Awalnya gua nggak tahu, bener. Serius saya nggak tahu. Nah, Kepala produksi. dia jadi si orang ini ceritanya begini. Jadi dia bilang, iya Pak, saya digangguin. Lah masa digangguin gitu doang kamu kok? Dia sebenarnya tuh saya interogasi, dia minta resign. Dia juga minta resign. Trauma dia. Trauma. Saya bilang, masa kamu cuman gara-gara ini doang kamu mau resign juga? Iya. Sebelumnya saya juga digangguin, Pak. Lah, digangguin seperti apa? Barulah dia cerita. Ternyata di malam Jumatnya sebelumnya, dia itu sebenarnya shift malam, bukan shift pagi. Dia shift malam. Yeah. Nah, shift malam, dia tuh tukang ngelas. Las handle gitu loh. Las handle. Nah, pada saat dia las itu kan karena dia kan cepat, dia butuh cepat ya. Jadi begitu ambil langsung las, begitu ambil langsung las. Pada saat itu dia bilang, pas saya ambil handle, itu yang saya pegang itu ternyata bukan handle, itu rambut. Harusnya kan begini, dia ambil handle, dia ambil tabung, dia begini, dia las begitu kan. Nah, baru dia buang gitu. Jadi ini saat dia ambil itu, dia pegang itu ternyata bukan handle, ternyata itu rambut. Dan begitu dia angkat, berat. Begitu dia taruh itu udah bentuknya kepala. Terus kepalanya dilas gak? Ya enggak, ya begitu dia, jadi dia pegang nih. Dilas. Lanjut aja, kepalanya dilas. Iya, dilas ya harusnya ya. Terus. Sorry, maaf ya. Dia rambut dipegang, diangkat. Dia masih nggak nih. Begitu dia buka kacamata lasnya, kepala itu. Jadi dia ambil lagi, dia jambak lagi, ini rambut dibuang, dia lari. Pulang. Dia pulang. Iya. Besokannya dia ngomong sama HRD. Tapi dia nggak ngomong kalau dia itu pegang kepala, rambut itu dijambak tuh kepala. Jadi dia ngomong HRD tanggapin, ya udahlah, lu masuk pagi aja. Tapi kayaknya untuk bagian ngelas-ngelas nggak ada nih. Kalau lu mau ya bagian ngecat. Oh iya. Ya kan? Oh itu. Iya, akhirnya gitu. Saya bilang, Pak, aduh, kalau kayak begini saya nggak betah Pak kerja di sini Pak. Ini saya resign aja. Ya karena dia udah ngotot mau resign, ya akhirnya saya panggil HRD saya bilang, ini Pak, orangnya mau resign Pak. Diurus aja Pak. Akhirnya dia resign.
Pisahin dia. Ya. Jadi setelah itu ada kejadian lagi. Makanya ini ceritanya sangat unik. Kejadiannya selalu di malam Jumat Ataupun hari Kamis ya. hari Kamis. Tapi paling seringnya itu malam. Iya, iya. Jadi ini ada satu cerita yang dimana ini karyawan saya ini jadi korban. Jadi korban. Nah, jadi ceritanya begini. Jadi di malam Jumat lagi, tiba-tiba beberapa karyawan saya datengin saya. Itu di malam hari. Itu sekitar antara jam 2 atau jam 3. Karyawan ini beberapa lari ke kantor. Pak, ada tangannya kepotong. Wah, saya kaget dong, saya kaget. Saya samperin kan. Itu orang kondisinya, ini jari 3 ini kepotong. Sisa jari kelingking sama jari jempol. Jadi begini. Jadi saya samperin. Jadi itu rame kondisinya. Samperin. Jadi kondisinya itu dia jadi mesin, dia duduk nyandar ke mesin. Tolong, jari saya putus. Akhirnya saya cepet-cepet suruh anak buah saya itu beberapa itu bawa ke puskesmas. Jadi dekat sana itu ada puskesmas. Iya. Bawa ke puskesmas, ini orang dibawa ke puskesmas, akhirnya dirawat. Ya kan. Kata orang yang bawa itu, dia sampai pingsan di puskesmas itu berkali-kali. Iya, kan darahnya habis gitu ya. Dan lucunya ini orang, pada saat jarinya putus, mau dibawa ke rumah sakit, tolong jari saya juga jangan lupa. Jadi dia sambil begini, dia pegang tuh jarinya 3 itu. Digenggam sama Dia pegang. Karena apa? Karena kan mereka kerja pakai sarung tangan nih. Jadi pada saat kepotong tuh jarinya, itu jarinya di dalam sarung tangan. Tapi kan sudah lepas gitu kan? Iya, udah putus nih. Iya, udah putus nih. Tapi jari berikut sarung tangan. Iya. Jadi pegang sarung tangannya itu, ini jarinya begini. Dipakai kain di ini, dia jadi bawa tangannya begini, tapi dia bawa jarinya ke puskesmas. Mungkin dia pikir ini jarinya nih bisa dipasang lagi. Mungkin dia pikir begitu. Nggak gitu. Nggak Ya gitu kan? sih. Iya Nggak kan? gitu sih. Jadi dia pikir bisa disambung itu Iya, jarinya. nggak gitu juga. Iya. Ya kan? Disiramnya terus numbuh. Iya. Groot. Itu Groot itu. Aduh, ada aja. Terus. Nah, akhirnya dibawa ke puskesmas. Besokan hari. Jadi kan dia rawat inap ya di puskesmas. Akhirnya itu besokan paginya, saya sama kepala pabriknya itu menginvestigasi mesin ini. Jadi pagi itu saya datang sama si kepala pabriknya. Saya lihat tuh mesinnya kondisi berdarah-darah, masih belum dilap itu. Iya. Dia waktu saat itu saya suruh, coba tolong nih dilap dulu, jangan terlalu seperti ini nih berdarah-darah begini, tolong dilap. Jadi setelah dilap, saya investigasi. Jadi saya sempat berdebat sama kepala pabriknya. Dia bilang ini karena jadi kita perdebatannya begini. Menurut kepala pabriknya ini kelainan kerja. Tapi kalau menurut saya ini bukan kelainan kerja. Mesin itu sebenarnya itu adalah mesin di mana itu peruntukannya itu adalah bahan yang bentuknya seperti mangkok, itu pinggirannya itu dipotong. Oke. Ya, jadi cara kerjanya mesinnya itu jadi dia ambil bahannya, dia taruh di atas itu, baru nanti dia pencet tombol di bagian bawah. Sebelah kanan dia pencet tombolnya, baru itu dia ada pengikat, ada yang turun, ngikatin dia, baru putar itu kan, dan sini ada pisaunya. Jadi begitu ini dipencet, ini turun, ini muter, ini langsung motong. Yang anehnya, menurut saya yang anehnya begini. Kalau dia ngikutin prosedurnya, dia taruh, dia pencet pakai tangan apa? Kanan. Benar nggak? Iya. Kalaupun misalnya dia teledor, dia ambil dengan satu tangan kiri, dia pencet, yang kena tangan apa? Kiri. Tangan kiri. Tapi kenapa yang kena tangan kanan? Oh, iya. Jadi menurut saya ini nggak mungkin. Saya bilang. Ini nggak mungkin, saya bilang. Jadi harusnya itu, yang benarnya itu dia taruh itu, baru dia pencet. Kondisi tangan nggak apa-apa. Jadi kalau menurut saya, kejadiannya adalah, begitu dia taruh di atas mesin dengan 2 tangan, ini ada yang mencet. Wah. Itu turun. Tangan kirinya masih sempat selamat, tangan kanannya enggak. Jadi dia pada saat dia gencet ininya, tertarik.
kepotong. Yang 2 ini selamat karena posisi di bawah dan di atas. Yang ini yang kepotong. 3 jari itu. Oke, terus. Nah, udah seperti itu akhirnya kita ambil kesimpulan. Ya ini nggak masuk akal. Ini belum nanya ke korbannya kan? Belum ya? Ini belum, Iya, belum iya. nanya korbannya nih, belum. Nanti ada ceritanya lagi Oke. nanya korbannya. Jadi seperti itu kita bikin kesimpulan bahwasannya memang ini kesalahan dari mesinnya, bukan dari operatornya. Oh, oke. Oke, jadi kita bukan kesalahan si pegawainya atau pegawainya. Oke. Tapi nggak masuk akal Iya, sebenarnya, iya. karena kan kondisi seperti itu. Pada saat udah selesai investigasi, karena ada saya punya tadi yang saya bilang pengawas saya yang indigo. Jadi dia samperin saya. Nah, Pak, Bapak tahu nggak kejadian malam itu? Dia bilang. Sebenarnya gini Pak, itu yang temen yang itu yang jarinya kepotong, sebenarnya itu dia sudah diincar sama sosok kuntilanak. Jadi si teman ini yang pengawas ini, dia udah berkali-kali dia lihat posisi si kuntilanak ini sering di sampingnya mesin sebelah kanan. Di sebelah kanannya dia. Dan si teman ini sempat juga ngomong sama orangnya, Pak, kalau kerja hati-hati ya Pak. Jadi teman saya ini yang pengawas ini, dia bilang, yang indigo ini dia bilang, Pak, kalau kerja hati-hati Pak, gitu loh. Pada saat dia kerjain itu, dia minta tolong, kan dia begini kan, tolong begitu kan. Tahu nggak apa yang dia lihat? Apa Mas? Ini dia begini tangan, dipegang. Dan ternyata sosok kuntilanak itu pegang tangannya juga. Tapi dijilat. Kondisi lagi duduk begini, kuntilanak pegangnya. Gila. Terus. Nah, setelah itu dia cerita begitu, saya shock. Wah, ternyata benar. Apa yang diceritakan mungkin benar gitu kan. Nah, setelah itu nggak lama, jadi si HRD ini memutuskan ya udah, karena dia udah kondisi cacat, udahlah nggak dipakai lagi, dia punya tenaga ya kan, udah nggak mungkin lah, udah nggak memungkinkan kan, dia operator ya kan. Akhirnya dia dipecat, dikasih pesangon, dan dia juga ada keluar jam sosteknya juga. Jadi dapat jam sostek karena dia terdaftar di jam sostek. Pada saat itu kan bukan JBWJS, jam sostek. Iya. Tahun itu. Gue pengen nanya apalagi sih, maksudnya dikasih apa lagi dari perusahaan, tapi nanti aja lah. Lanjut aja dulu. Nah, oke. Nah, setelah itu tiba-tiba saya masuk shift malam, tapi bukan malam Jumat sih ya, bukan malam Jumat, hari malam biasa begitu. Jadi saya itu lihat dia kerja. Hah? Dia kerja. Jadi ternyata saya tanya dia, lah kamu kok kerja di sini? Saya bilang, ya Pak, mau gimana Pak? Saya punya anak istri. Saya mau nggak mau saya kerja di sini, dia bilang. Tapi bukan bagian dari pegawai tetap, bukan dari pegawai. Dia masuk bagian outsourcing. Oke. Ya, jadi kerja dia itu cuma pasang valve. Jadi valve itu pakai apa namanya? Kayak lakban gitu yang putih itu, isolasi putih itu. Dia pasang begituan. Tapi udah nggak nyambung kan? Udah, jadi pegangnya itu begini. Pegang valve-nya pegang begini, dia isolasi. Sorry. Ya. Sempat nanya gak gimana kronologi sama si korban itu? Oke, ya. Jadi saya tanya, jadi kamu ini kenapa kok bisa kepotong tuh jari 3 itu? Saya bilang, ya saya kondisinya begini Pak. Jadi pada saat saya itu kan saya ngerjain itu kan berkali-kali ya, berulang-ulang. Lalu saya bilang, apakah kamu kondisi pada saat itu ngantuk? Enggak Pak, saya nggak ngantuk Pak, dia bilang. Jadi pada saat saya pasang begitu, saya ngerasain di samping saya itu ada yang mencet tombol Pak. Dia bilang begitu. Tapi dia nggak melihat sosoknya. Nggak ngeliat orangnya, nggak ngeliat sosoknya ya. Dia nggak lihat sosoknya. Jadi yang dia rasakan tuh seperti ada orang yang mencet tombolnya. Anjir, ngeri banget. Tapi pada saat itu dia udah langsung begitu dia rasain itu udah langsung itu mesin jalan tuh langsung kepotong. Berarti memang seperti yang tadi dijelasin sama Mas Benny ya. Kalau itu
Berarti pada saat itu kondisinya dia dua tangan naruh si Dua mantannya tangan. itu ya. Dua Terus tangan. ada yang mencet tuh. Ada yang mencet. Tapi dia turun kan nggak terlalu cepat tuh. Turun begitu, jadi sempat tangan kirinya nggak ini, tapi tangan kanannya yang nggak selamat gitu. Jadi kepotong jari. Jadi setelah saya tanya seperti itu, dia bilang seperti itu, ya saya percaya aja. Berarti memang apa yang saya pikirkan dan diomongin sama si pengawas saya ini, yang indigo ini, ya sama. Jadi dia udah bilang gitu kan. Oke. Pada saat setelah itu ada kejadian lagi. Ini pada saat kejadian ini di malam Jumat juga. Selanjutnya nih malam Jumat. Ini ceritanya juga agak sedikit nggak masuk akal. Pada saat di malam Jumat di jam 1 malam itu ada 2 karyawan saya itu yang istirahat tapi nggak kembali. Jadi si security ini laporan ke saya, Pak Benny, Pak ini ada 2 orang karyawan yang istirahat nggak balik Pak. Dia bilang, coba Pak, Bapak dicek Pak. Dia bilang. Saya cek dong, saya cek di lapangan, saya tanya-tanyain sama beberapa karyawan, ini orang ada nggak? Nggak ada. Dia bilang nggak ada, banyak semua bilang nggak ada. Akhirnya saya pikir-pikir apa mungkin mereka di musola atau bagaimana kan? Jadi di pabrik itu ada musola. Jadi saya samperin ke musola itu, saya kaget kan, saya lihat, lah ini 2 orang tidur di sini kan di musola kan. Saya marahin dong, bangun. Ini udah jam berapa ini? Udah jam 1 lewat ini. Masuk kerja. Maaf Pak. Dia bilang gitu kan. Saya bilang, udah cepat masuk. Jadi saya jalan di depan, mereka 2 ini ikut saya jalan begitu kan. Pas sampai di security juga, security-nya bilang, loh teman kamu satu lagi mana? Loh, saya juga bingung. Hah? Saya lihat lagi. Loh, tadi kan 2, kok kenapa jadi 1? Saya bilangin, tadi kan ada 2, kenapa cuman kamu doang? Teman kamu satu lagi mana? Saya bilang, lah, saya kan tadi cuma sendiri Pak. Dia bilang, hah? Cuma sendiri? Bilang akhirnya kan sama-sama bingung dong. Loh, tadi saya lihat 2 di musola, tidur depan musola. Saya lihat 2. Dan itu begitu datang sampai security cuma 1. Akhirnya saya dengan penasarannya saya ke kantor, saya cek CCTV. Saya lihat. Ternyata memang benar. 1 orang doang. Jadi tidur di musola. Saya bangunin, jalan itu memang cuma 1. Akhirnya dengan cek CCTV begitu, ya saya balik lagi dong. Cari lagi sama security. Pak bilang, Pak, ayo kita cari lagi. Karena pada saat saya putar CCTV-nya juga, itu kondisinya dia itu dari sebelum tidur itu dia jalan sendirian ke musola. Jadi menurut pengakuan dari anak buah ini, dia bilang dia tuh berdua memang sama temennya. Awalnya tidur di depan toilet. Jadi depan toilet itu ada bangku panjang. Ada bangku panjang, tidur di sana. Nah pada saat saya mau omelin dia itu, saya bilang begitu, dia bilang, ya nggak mungkin juga Pak, saya tidur di musola Pak, depan musola, kan terang. Jadi kita 2 tuh pasti tidurnya di situ, karena tetapnya gelap. Bisa tidur, kalau tempat terang nggak bisa tidur Pak. Nah akhirnya kita sama-sama security ini cari nih, teman yang satu lagi nih. Cari-cari di itu, nggak ada. Di tempat duduk yang di depan toilet itu nggak ada. Begitu samperin, loh kok nggak ada ya? Tiba-tiba ada yang gedor di toilet itu. Pak, bukain Pak. Kaget lah kita. Kagetnya kenapa? Karena ada 2 toilet ini. Ada 3 toilet. Jadi yang satu ini nih kondisinya dikunci, digembok. Sama security. Nggak kepake lah ya gitu ya. Bukan nggak kepake, maksudnya digembok sama security karena buat security. Karena tahu lah kalau karyawan tuh kan toiletnya kan suka nggak bersih kan. Jadi yang ini bersih, ini digembok. Dia di dalam itu. Dia di dalam itu. Tolong Pak, bukain Pak. Dia bilang, security coba, ini gemboknya, kamu pegang kuncinya. Woi, saya pegang Pak kuncinya Pak. Dibuka. Kok kamu bisa di dalam? Saya juga nggak tahu Pak, saya awalnya tidur di depan Pak. Tiba-tiba saya juga nggak tahu Pak, ada di dalam Pak. Jadi begitu dia bangun, dia kaget. Ternyata seperti itu, di situ. Ada CCTV yang di toilet itu? CCTV kita ini kan di pabrik ini kan nyorot ya. Jadi sorotnya itu ke musola dan
toilet. Iya. Tapi pintu toiletnya tuh hadap ke sana. Oke. Jadi dia membelakangin CCTV. Dan bangku tempat toilet itu tidur itu juga ketutup sama toiletnya. Jadi bangku tutup toilet, jadi nggak ketahuan. Tapi saya tahu itu dia sendirian yang jalan ke musola, satunya nggak ada itu, ya karena dari CCTV itu nggak kelihatan yang satu itu nggak ngikut dia gitu. Tapi pada saat video sebelumnya itu mereka berdua memang benar-benar ke toilet itu, tidur di situ. Nah, yang teman yang satu ini yang tidur di musola ini, di depan musola ini, dia juga sebenarnya dia shock. Loh, kenapa saya tidur di depan toilet? Saya kok tiba-tiba dibangunin depan musola. Oke. Jadi sebenarnya dia itu tidur berjalan. Ya, kalau yang satu tuh ya. Yang satu itu tidur berjalan. Kalau yang satu lagi itu yang aneh. Itu yang aneh. Saya juga nggak ngerti bisa seperti itu. Saya juga nggak ngerti. Ngilang gitu ya, terus tiba-tiba di dalam toilet. Yang kondisinya digembok. Bingung nggak coba? Apakah dari bawah tanah? Iya. Nggak mungkin. Ataukah mungkin seperti yang di mall-mall itu kan ada kolong tuh. Iya. Bisa nyelip kan? Bener. Dibalas terus. Iya. Ya, jadi ini nggak ada kolong. Iya. Benar-benar ketutup. Nah itu benar-benar kaget dong pada saat itu. Iya, kaget. Kita shock lah. Apalagi security. Lebih shock lagi. Sebenarnya security ini tahu tempat ini angker. Tapi kalau kita tanya itu, mereka nggak mau cerita. Karena mungkin kalau mereka cerita kan karen-karen lain jadi takut, mereka juga nggak jadi takut lah begitu. Tapi ini pabrik udah berjalan terus. Akhirnya nih pabrik sudah mau masa waktunya dan mau tutup. Karena kenapa nih? Karena memang proyeknya udah mau selesai. Oke. Jadi kita kejar target itu, kita kejar biar cepet kirim, cepet jadi duit. Jadi pabrik itu seperti itu. Nah, suatu saat di hari Kamis pagi ini kejadian lagi di mana ada 2 perempuan, anak buah saya juga. Itu karena dia pabrik mau tutup, jadi mau bikin kenang-kenangan. Kalau dulu kan nggak ada namanya selfie. Selfie kan baru-baru ini. Kalau tahun-tahun itu kan mungkin orang ya foto aja difotoin apa bagaimana gitu kan. Nah, jadi si 2 perempuan ini karena dia lihat ada mesin besar itu. Wah, ini mesin besar nih. Kan unik ya bentuknya ya. Bentuknya unik. Nah, si 2 perempuan ini dia fotoin temennya nih. Ganti-gantian fotoin. Begitu difoto nggak ada penampakan. Tapi setelah difoto kan, biasa kan kalau habis foto kan, coba dong, lihat dong fotonya. Begitu dia lihat, ada penampakan. Lari, kabur dua-duanya. Setan, lari keluar, masuk ke kantor. Lari dari situ, lari ke kantor. Setan. Jadi teman-teman di kantor itu kan siang kan rame kalau si pagi itu. Mereka lihat, coba lihat penampakan. Tahu nggak Mas Jamal apa yang penampakan di handphone itu? Apa tuh? Kepala buntung. Kepala buntung. Jadi yang pakaiannya itu memang sedikit agak aneh. Jadi kondisi yang difoto itu si perempuan ini lagi berdiri pas, jadi seperti dia lagi lewat. Kondisi dia seperti ini dan baju yang dipakai itu memang rasanya agak aneh. Anehnya itu dia seperti Mas Jamal tahu nggak karung goni kacang yang 50 kilo? Iya. Yang warnanya coklat? Iya, tahu. Dia pakai bajunya seperti itu. Dan dia kondisi seperti kepalanya nggak ada, tapi seperti ada asap. Jadi seperti blur. Yang di bagian kepalanya? Iya, bagian kepalanya blur. So, tampak kepala. Nah, akhirnya di situ kita semua pada lihat tuh karya-karya. Tapi entah kenapa itu foto pada mau di save hilang. Oke, tapi itu menyaksikan tuh ya? Iya, ya? Saya lihat juga. Saya lihat. Apakah sosok tanpa kepala ini adalah pelengkap dari yang sosok yang pernah dilihat sama operator chat? Iya, jadi sebenarnya ceritanya ini berawal dari di mana ada teman saya, satu orang teman saya. Kita namanya Joe aja ya. Oke. Joe. Jadi
pada saat saya jadi kepala inventory itu, kondisi pabrik itu mesin-mesin sering mati. Pada saat saya kepala inventory itu. Jadi saya masih belum jadi kepala produksi dan saya masih belum ikut shift malam juga, pagi bukan begitu. Jadi saya masih kepala inventory. Jadi si teman saya si Joe ini, dia suatu saat kita meeting sama bos, sama kepala pabrik dan yang lainnya juga kita meeting. Jadi di salah satu topik yang dibahas di meeting itu adalah ini kenapa mesin tiba-tiba mati gitu. Begitu didatangi teknisi bilang mesinnya hidup. Jadi si Joe ini memberi saran ke kepala pabriknya, Pak, coba deh gini aja, gimana kalau pabrik kita ini saya ritualin, dia bilang begitu. Diritualin gimana? Dia bilang, iya soalnya kan saya dulu waktu sebelum kerja di sini, saya kerja di pabrik lain itu, saya ritualin juga. Jadi si bos besar tuh tanya, ritual bagaimana? Dia bilang, ya ritual pakai dupa dan pakai bunga sesembah gitu. Jadi ditanya biaya berapa, akhirnya dia bilang biaya sekian, akhirnya dikasih dari bos. Ya udah. Tapi ini gimana ritualnya tiap hari? Ya seharusnya tiap hari. Tapi karena berhubung ini kayaknya sering diganggunya ini mesin ini sering mati hidup pada saat di malam bukan malam Jumat, masa setiap hari Kamis, malam Jumat. Makanya ya sudah minimal itu ya di malam Jumat. Oke. Jadi setelah itu oke, bos meng-ACC-kan itu kan, bos ACC akhirnya dia lakukanlah di malam Jumat pertama. Tapi itu saya masih belum jadi kepala produksi. Jadi dia di jam maghrib itu dia bawa dupa, dia bawa tampa yang dari dari rotan atau tampa, isi ada bunga, permen, ada susu yang dulu itu yang kecil-kecil itu, yang kotak, nah, itu. Dan yang lucunya lagi ada hati ampela yang masih segar itu, yang belum matang itu, masih mentah. Jadi ini saya juga taunya juga pada saat dia bentuknya udah siap, dia tinggal lagi bakar dupa. Itu saya samperin. Saya waktu jadi kepala inventory itu kan jam segitu tuh kan saya udah mau pulang itu. Jadi pas sebelum saya pulang, saya lihat teman saya ini. Oh ini dia bakar dupa, dia keliling. Dia ambil dupa itu, dia tampah itu di atas kepala. Ya dupanya itu satu gede ponggol itu dia pegang, dia keliling pabrik. Dupanya ditancepin di satu tempat di pabrik itu, dan bunganya ini ditaruh di setiap mesin. Taruh bunga. Termasuk salah satu yang mesin yang tadi itu yang makan korban itu tadi. Di situ. Nah, ditaruh bunga itu. Jadi itu dilakukan berkali-kali. Nah, yang dari cerita ini yang epicnya adalah seharusnya kalau dia melakukan ini nggak ada dong gangguan. Tapi emang benar, selama dia lakuin ini nggak ada gangguan. Nah, pada saat saya jadi kepala produksi, ternyata teman saya ini resign. Si Joe ini resign. Nah, karena dia resign, saya nggak ketemu dia kan. Di pagi hari, saya nggak ketemu dia. Akhirnya saya ketemunya itu di luaran. Pas saya pulang sore, saya ketemu dia karena dia kos di sekitaran situ juga. Jadi ceritanya saya ketemu, Joe, lu kenapa nggak kerja lagi di pabrik? Dia bilang, waduh bos, lu nggak tahu cerita gua bos. Emang kenapa? Ini gini bos, gua itu sebenarnya resign tuh gara-gara gua itu dikeroyok bos. Jadi ceritanya suatu saat ada beberapa karyawan saya di pabrik itu ngerokok. Jadi ngerokok, dia lihat ada 3, nggak salah ada 3 orang, dia ngerokok, si teman saya ini lapor ke HRD. Pak itu ada 3 orang ngerokok karena padahal di pabrik itu nggak boleh ngerokok, karena kan tabung gas. Karena dibilang begitu, akhirnya nih 3 orang dipanggil sama HRD. Sama HRD dipecat 3 orang ini. Setelah dipecat, 3 orang ini kayaknya jadi mau balas dendam nih sama teman saya ini. Kan dia panggil beberapa teman dia itu dijegat di jalan, dipukul.
Akhirnya karena dia ketakutan, akhirnya dia ngajuin resign di pabrik itu. Dia ngerokoknya itu di dalam pabrik, Di dalam pabrik, area pabrik, cuma sembunyi-sembunyi. Iya, iya. Jadi kenapa dia tahu teman saya yang laporin? Karena pada saat dia ngerokok, dia ngelihat teman saya itu ngelihat di mereka bertiga lihat dia. Iya, iya, paham. Nah, jadi akhirnya dia ini dikeroyok sama mereka dan ketakutan, makanya dia resign. Setelah dia resign, disinilah semua awal kejadiannya. Setelah dia resign, saya malam Jumat pertama itu sudah ada kejadian aneh. Nah, kejadian aneh itu berulang-ulang bro, sampai makan korban. Yang tadi tuh ya. Iya. Yang 3 jari kepotong. 3 jari kepotong. Dan ada lagi kejadian lagi. Pada saat pabriknya sudah mau tutup. Nah, ini ada cerita lagi. Ini korban juga, tapi ini juga jari juga. Jadi kita tuh ada satu plat, di mana itu setelah platnya itu sisaan dari yang plat besar, gulungan plat itu. Jadi itu platnya itu meleot, melengkung. Jadi saya disuruh sama ini kepala pabrik itu untuk dirapin platnya dengan manual. Jadi saya panggil 3 leader saya, 3 orang ini. Ayo kita hari Minggu kita masuk dari pagi sampai sore kita ngerjain ini. Saya bilang. Nah, akhirnya 3 orang ini ikut. Ya udah, ikut bos. Ikut pagi. Ini kita bertiga nih udah kita tarik-tarikan itu plat itu kan. Di tengah-tengah pabrik itu kan ada agak seperti kosong begitu. Di tengah-tengah itu kita ngerjain itu. Saya udah bilang sama teman saya udah bilang sama kawan saya nih 3 orang ini. Hati-hati ya, bilang. Ngerjainnya jangan nggak usah bercanda-bercanda deh. Soalnya dari lu tahu kan kayak gimana. Mereka kan semua udah tahu. Jadi udah pada saat itu 3 orang ini ngerjain sama saya itu kan. Akhirnya saya, aduh saya ke toilet dulu ya, mau kebelet pipis, mau kencing dulu bentar. Lu bertiga dulu dah, ini ngerjain gitu. Begitu saya masuk ke kantor, baru saya mau keluar, anak buah saya datang lari. Pak, tuh jarinya putus. Aduh, saya udah pikir udah capek dah. Saya udah kemarin yang dulunya kejadian seperti itu, ini kejadian lagi, gitu kan. Akhirnya saya dengan berhati ya dengan saya carut marut, samperin loh. Dia bilang, bos, jari saya bos, jari saya putus. Saya lihat berdarah-darah ini, jarinya berdarah-darah. Ternyata nggak putus. Kukunya copot. Kukunya copot. Jadi begitu jadi ceritanya begini. Jadi kita tuh pukul itu plat itu kan tebal ya. Jadi kita pakai balok. Tanpa kita sadari ternyata di ujung balok itu tuh ada paku. Jadi pada saat dia pukul ini kayunya ini mental, kena jarinya, kecabut kukunya. Begitu kecabut kukunya, itu dia buka, kukunya itu di sarung tangan, ini berdarah. Saya bilang, ini nggak putus, ini kukunya copot, saya bilang. Oh, emang kukunya copot. Tapi berdarah-darah, dia udah kiranya jarinya putus. Karena mungkin dia, karena pernah cerita yang dulunya seperti itu, jadi dia juga sepertinya apa sih namanya kalau orang bilang itu? Ya, keinget gitu ya. Jadi keinget, dia pikir seperti itu juga. Jari putus, padahal saya bilang nih kukunya copot, saya bilang. Yang lucunya, udah bawa ke puskesmas, Pada saat dia dibawa ke puskesmas, nah kan 2 orang nih pergi nih, tinggal 1. Nah, sama saya kan, saya beresin sama ini. Si temen yang anak buah saya nih, dia ngomong, dia cerita, dia bilang, bos tahu nggak, pada saat dia kena kukunya copot itu. Ini kondisi pabrik seperti rame. Jadi semuanya tuh seperti rame ngeliatin mereka. Pada saat dia teriak, jari saya putus. Itu semua. Hore. Jadi dia melihat tuh rame, kondisi rame semua begini. Tepuk tangan. Nah, jadi itu kejadiannya seperti itu ya. Jadi dibawa ke puskesmas, ini orang udah pucat banget mukanya.
Tapi waktu di puskesmas masih teriak juga, jari saya putus. Suster, jari saya putus. Saya bilang, Pak, ini nggak jarinya putus, kukunya copot. Akhirnya cuma diobatin, dibungkus, pulang. Gitu. Ini semua kejadian seperti ini juga saya ceritain ke HRD. Saya ceritain ke HRD, saya ceritain ke kepala pabrik. Gitu. Nah, jadi setelah kejadian itu kejadian yang paling terakhir. Nah, setelah itu, ini karena pabrik sudah mau tutup, akhirnya saya ditugaskan untuk, udah nggak jadi lagi kepala produksi, saya ditugaskan untuk jadi bagian inventory. Jadi barang-barang yang di pabrik itu dikirim ke pusat. Saya harus datain barang-barang mesinnya segala macam apa semua. Jadi ketemulah terakhir kalinya dengan satu security yang udah tua juga sih, orangnya umurnya mungkin sekitar umur 50-an gitu. Saya masih sempat ngobrol sama dia. Itu yang terakhir saya bilang, Pak, di sini kok banyak banget ya kejadian aneh-aneh di pabrik ini ya. Jadi si security ini bilang, oh iya, memang di sini tuh banyak sekali kejadian-kejadian. Dia bilang banyak sekali kejadian-kejadian. Dia bilang, kan sebelumnya ini kan kalau kamu mau tahu itu kan sebelumnya sebenarnya ini kan rawa. Jadi sebelum pabrik ini dibangun tuh sebenarnya itu rawa. Nah, jadi rawa ini, dia bilang rawa-rawa ini memang banyak sosok-sosok. Salah satunya itu banyak anak kecil. Karena konon ceritanya dia bilang banyak orang yang buang janin di sana. Makanya banyak anak-anak kecil gitu kan. Nah, saya tanya dong, karena saya dengar dari teman saya ini, dia bilang yang kepala buntung, saya tanya, Pak, di sini memang ada sosok kepala buntung? Oh iya ada, dia bilang. Memang ada sosoknya, kepala buntung. Jadi ceritanya ini pada saat pabrik itu dibangun, jadi si kepala buntung ini pada saat jadi manusia itu dia lagi ngelas. Tapi kondisinya sendirian. Di jam 12 siang. Pabrik apa nih dulunya? Sebelum jadi pabrik. Jadi masih bangun nih. Jadi masih pondasi, tiang-tiang atas begitu. Nah, dia ngelas di bawah. Karena seharusnya kan kalau bangun pabrik itu kan banyak orangnya. Pada saat itu dia sendirian. Dia ngelas, tiba-tiba itu tiang atas itu jatuh. Timpa kepalanya. Kepalanya pecah. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, nggak ketolong. Karena meninggal di tempat. Begitu. Tapi nggak sempat putus gitu? Nggak putus. Sebenarnya nggak sempat putus. Nah, jadi saya kembali lagi ke teman saya yang tadi itu, yang si Joe itu. Si Joe ini pun juga cerita. Jadi ceritanya gini, saya bilang, Joe, lu kan pada saat lu keliling-keliling itu bawa dupa itu kan lu tancepin. Kok yang minggu kemudian, yang minggu kedua lu keliling lu tancepin, kok lu ada tancepin yang sebagian kecil yang di dekat loading dock? Saya bilang begitu. Nah, si Joe ini cerita, sebenarnya gini, bos bilang. Itu yang saya tancepin sebagian 3 dupa itu, yang tancepin dekat loading dock. Itu yang minta yang tanpa kepala. Jadi dia itu dimimpin. Jadi pada saat dia ritual pertama, dia keliling itu pas sebelum malam Jumat yang kedua, malam hari dimimpiin sama yang tanpa kepala. Dia bilang, Pak, tolong dong bagi saya juga dupa. Pada saat teman saya lihat ini, dia lihat masih ada bentuk kepala. Masih ada bentuk kepala. Jadi dia bilang, Pak, ini saya yang nggak ada kepala yang di sana. Kasih dong dupa. Saya bilang, buat saya. Dia bilang begitu kan. Nah, teman saya bilang, lu kamu kenapa? Kok bisa itu? Jadi diceritanya sama seperti yang security ceritain. Saya ini korban tumbal, Pak. Jadi sebenarnya dia ini korban tumbal. Jadi kalau yang security itu dia nggak menceritakan dia korban tumbal. Tapi dari mimpi ini, yang sosok ini mimpin ke teman saya, dia bilang, saya ini korban tumbal. Begitu. Berarti kemungkinan korban tumbal itu pas pembangunan pabrik itu. Dan memang pada saat ritual itu pun si teman saya yang pengawasnya Indigo ini yang bisa lihat ini,
dia juga ngomong sama saya. Pada saat itu dia putar itu, keliling itu. Si Joe itu keliling itu. Anak buah saya bilang, bos coba lu lihat bos. Lu lihat nggak? Itu pada saat dia bawa dupa itu, sebenarnya itu di belakangnya itu banyak banget yang mengikutin dia. Jadi dia keliling, sosok-sosok yang di pabrik itu ngikutin dia keliling itu pabrik. Keliling gitu. Dan dia juga bilang, kalau bos bisa lihat, dia bilang, itu di atas forklift. Jadi ada satu forklift yang besar sekali itu sekitar 5, dia bisa ngangkat sampai 15 ton itu, besar banget. Itu dia bilang, itu kalau bos bisa lihat itu ada sosok kuntilanak di atas itu, dia lagi goyang-goyang kaki. Dan sambil gini. Jadi karena dupa itu, aroma dupa itu menyelimuti itu pabrik, jadi dia sambil gini. Jadi kalau di ritualin, itu sosok-sosok di situ itu mereka biasa aja, mereka nggak mengganggu. Jadi kalau begitu ditancap di dupanya nih, ini semua ngeramein. Menurut teman saya nih yang pengawasin, dia bilang ngeramein. Jadi mereka tuh begini. Mereka suka. Mereka mencium aroma dupa itu. Aroma dupa itu. Nah, jadi ya dari semua kejadian itu, barulah saya ambil kesimpulan bahwasannya ya memang kalau kejadian selalu di malam Jumat itu ya memang benar. Ada seperti itu gitu. Dan banyak kejadian ketika si Joe ini resign ya, nggak ada yang nerusin ya. Iya, nggak ada yang nerusin. Nggak ada yang nerusin. Ya bagi bos ya dia nggak nerusin ya bagus, nggak keluar biaya. Iya sih, benar. Ya, benar. Oh, bagi sosok kuntilanaknya abang tahu bang, kenapa itu bang? Ada tuh. Oh, kalau menurut dari si security-nya bilang sih sebenarnya itu sosok itu bukan di daerah, sebenarnya bukan di situ. Jadi dia itu mungkin korban, dia hamil bunting dia, tapi bukan di situ. Oke. Jadi teman saya juga ngomongnya begitu. Sebenarnya ini sosok ini sebenarnya kuntilanak itu dia bukan di sini. Bukan asli sini. Asli sini. Oke. Sebenarnya pabrik itu sebelum diritualin, sebenarnya tuh sosoknya nggak banyak. Tapi semenjak diritualin jadi banyak. Dari mana-mana datang. Gitu loh. Pas ritual si Joe atau sebelum yang pembangunan nih? Si ritualnya si Joe. Oke. Sebenarnya sosok yang ada di situ itu sebenarnya cuman ada itu. Tanpa kepala. Tanpa kepala. Kalau malam Jumat itu ya selalu kejadiannya paling banyak malam Jumat. Kalau malam biasa nggak ada. Tapi mungkin karena si Joe-nya dia bikin perjanjian mungkin ya. Saya ritualin tiap malam Jumat. Tuh. Jadi mungkin si sosoknya ini mintanya tuh tiap hari gitu mungkin. Tapi si Joe-nya mungkin dia malam Jumat aja dah. Malam Jumat aja gitu. Jadi karena nggak dikasihnya di malam Jumat lagi, setelah itu nggak dikasih lagi ya dia malam Jumatnya ya makin aneh-aneh. Iya, ngeganggu lah ya. Ngeganggu. Oke. Tapi memang ya tadi sih udah dijawab ya. Ketika Joe itu masih ngelakuin ritual nggak ada apa-apa ya? Nggak ada apa-apa. Padahal sebelumnya si Joe itu ya paling cuman masalahnya itu mesinnya harusnya hidup, mati sendiri. Datangin teknisi, ternyata nggak ada masalah mesinnya. Nah, ketika diritualin masih mati hidup nggak? Enggak. Udah nggak benar-benar lancar. Benar-benar lancar. Karena dia taruh kembang satu di mesin-mesin itu. Oke. Dan kemungkinan kalau anak kecil tadi kan juga di sesajennya ada. Iya, ada susu ya. Iya, susu. Ada itu susu. Yang buat tadi anak dibilang kecil. si Babe tuh ya biasanya tuh security lama tuh. Iya. Itu memang dari dulu pembuangan di situ ya. Tapi mungkin kalau tahunnya berapa kita nggak tahu ya. Karena mungkin udah lama sekali sebelum ada pabrik itu kan. Tapi itu udah lama memang. Apa asli sana tuh security-nya? Emang asli sana. Oke. Emang asli sana. Dan memang ada satu lagi cerita di mana kan yang tadi yang karyawan yang luda itu. Iya. Ada anak kecil atas itu. Iya, Pak Iwan itu anak kecil itu. Itu ternyata dia itu adalah kandungan dari yang si kuntilanak itu. Jadi anak itu adalah anak si kuntilanak itu. Jadi kondisi dia hamil, itu anaknya. Makanya dia ludahin anaknya itu, si kuntilanak ini balas dendam ke bapak itu. Itu menurut cerita teman saya yang pengawas ini. Gitu.
Tapi itu kalau memang tuyul itu tuyul belum mateng itu. Karena kalau tuyul mateng itu dia nyari duit. Oh, Iya, nggak cuma main doang gitu. oh iya. Tuyul belum mateng itu. Tuyul belum mateng ya. Iya, belum mateng. Setengah mateng berarti. Nah, setelah si pabrik ini pada akhirnya tutup nih, Tutup. pindah. Nggak pindah karena Mas Benny karena proyeknya udah selesai. udah selesai. Udah Pokoknya selesai. proyeknya memang sebentar aja itu ya. Ya, selesai dan akhirnya saya setelah pabriknya udah selesai, ya saya di kantor pusat itu ya saya sebagai bagian dari orang gudang. Saya jadi kepala gudangnya. Nah, itu gudangnya di mana tuh? Itu di daerah Jakarta Utara. Pindah lagi tuh kan? Pabriknya udah selesai. Pabriknya udah selesai. Oh, Karena pabriknya sudah selesai. sudah selesai. Proyeknya sudah selesai. Oh, paham. Ya, Oke, jadi kantor Mas Benny itu punya proyek. Ya. Ya, sekian tahun nih. Ya. Bikin di Ya. Tangerang itu. Ya, Tangerang. Selesai, sudah. Balik Sudah, lagi. balik lagi. Mesinnya dibawa pulang. Mesinnya dibawa pulang. Nah, saya jadi kepala gudang. Sampai sekarang nggak Mas sekarang? Apanya? Mas Benny kerja. Udah enggak. Itu Udah nggak juga. lama banget itu. Oke. Nah, kalau di kantor utamanya yang di Jakarta Utara ada apa kejadian juga gak? Kalau di kantor ini nggak ada. Nggak Tapi ada. saya setelah kerja di situ 3 tahun, saya pindah lagi kerja di satu tempat. Dia bukan pabrikasi sih, importir. Tapi itu ada banyak sekali cerita-cerita yang lumayan menyeramkan. Oke, tahan dulu, Oke. Mas. Nanti kita undang lagi lah kalau Iya. untuk Mas Benny ceritain Iya. yang next pekerjaan ya, Iya, importir ya. importir. Oke. Dan ini ada penampakannya, foto penampakannya. Oh, Next aja lah ya, next ya. oke. Tulis di kolom komentar kalau kita mau undang Mas Benny lagi. Biasanya kalau di pabrik gitu, Mas, kalau ada yang kepotong gitu ya, ada kecelakaan kerja lah ya. Dari pabrik itu atau kantor itu dikasih apa sih? Biasanya pesangon, seperti biasa. Oh, pesangon doang. Pesangon ya, ada pesangon. Nggak ada kayak namanya ya. Apa sih biasanya ya kalau untuk itu ya? Malah bos itu ngomongnya, dia bilang itu orang yang korban itu ada jam sosteknya nggak tuh? Jadi malah ngarepin jam sosteknya yang bayar. Berarti emang sekejam itu ya dunia kerja ya? Iya, memang dapat sih. Jadi kalau jam sostek itu kalau nggak salah Iya, itu kalau jam sostek kan dari pemerintah. Ya, dari pemerintah. Dari kantornya. Dari kantornya dapat. Dapat juga. Pasti dapat. Tapi dia lebih tanya itu orang yang kena itu ada jam sosteknya nggak? Coba dicek bener-bener. Jadi bilang sama HRD-nya seperti itu. Dan di jam sostek itu sebenarnya itu kalau nggak salah ya dulu itu kalau setiap ini nih ruas Iya, ini nih iya, ada nilainya. Oh, ada nilainya. Ada nilainya nih. Berapa? Tapi saya lupa satu ruas ini berapa nilainya. Itu dinilai, ada nilainya. Oh. Teman-teman kalau ada yang tahu boleh dong di komentar. Berapa tuh ruasnya ya? Iya, setiap ruas itu ada dibayar. Segini makin mahal. Ya bisa jadi. Bisa jadi. Tapi kalau ini nggak dihitungnya ruas. Kalau jari dihitungnya ruas, tapi kalau ini nggak dihitungnya. Dihitungnya satu dikira tangan. Iya dong. Mahal nih, ada berapa nih? Oh ya kalau ini banyak kan banyak jadinya kan. Iya. Nggak begitu. Oh, nggak begitu Nggak ya? begitu. Nggak begitu. Bercanda ya guys, bercanda. Humor tuh. Mas Benny, ini sebelum kita tutup, boleh kasih pesan ke teman-teman mengenai keselamatan kerja di pabrik ataupun dimanapun lah. Ya. Dalam bekerja lah. Boleh. Ya oke. Teman-teman, kalau menurut saya, kalau pada saat kita bekerja dimanapun ya, mau di pabrik, mau di gudang, mau di mana, apa di logistik, bagian logistik, terutama di malam hari harus lebih konsentrasi. Benar. Terutama di malam Jumat. Ya, karena di malam Jumat ini sepertinya sangat mungkin agak hati-hati lah. Kalau menurut saya. Kalau dari pemikiran saya nih Mas ya. Iya. Kenapa hari Kamis atau malam Jumat? Jadi hari itu adalah hari di mana titik kalau misalkan kita kan liburnya di hari Minggu atau hari Sabtu ya. Nah, ini kan ada space Senin, Selasa, Rabu. Terus ketemu Kamis. Udah lelah-lelahnya tuh di hari itu. Iya. Jadi mungkin ya ada yang sembrono gitu ya karena sudah lelah sekali kan. Iya. Emang ya kalau mungkin itu kalau dari secara logika. Iya. Hari-harinya ya. Harinya itu titik di mana hari memang yang sangat lelah. Kalau Jumat
wah besok mau libur nih, semangat biasanya gitu. Dan memang kalau di pabrik itu memang yang saya rasakan sendiri juga ya, itu biasanya tuh ngantuk-ngantuknya, yang capek-capeknya itu di antara jam 2 jam 3. Oh iya, iya. Di antara jam 2 jam 3. Tapi kalau udah lewat itu biasanya sih nggak terlalu. Iya, karena udah beradaptasi biasanya. Iya, biasa tuh ngantuk-ngantuknya di jam 2 jam 3. Memang agak, kadang saya juga sering ngomong sama operator itu, ya harus agak hati-hati aja dalam menangani mesin kan. Karena operator itu kan dia yang dia lakuin itu kan berulang-ulang. Iya. Pasti lelah. Lelah itu. Apalagi kalau misalnya dalam pekerjaan itu kan kadang suka orang tuh bawa masalah dari rumah, dari luar itu bawa di tempat kerjaan. Iya. Banyak juga kayak beberapa karyawan saya itu yang kerjaannya nggak bener, saya tanyain sama HRD, saya tanyain, biasanya mereka ada aja alasannya. Yang orang tuanya sakit, yang entah bapaknya masuk penjara, yang kucingnya mati, begitu. Iya, bapaknya masuk penjara. Bapaknya masuk penjara, tapi emang benar itu bapaknya masuk penjara dia. Oh, oke. Kucing tetangganya mati. Kenapa dia marah? Oke, Mas Benny, terima kasih ya. Nanti kalau teman-teman sekali lagi mau kita undang lagi Mas Benny itu kalian tulis di kolom komentar. Ya. Video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Mas Benny izin pamit. Bye.